Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami hamba yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan
penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali jumpa dalam ibadah Eksosia Bible Teaching pada sore hari ini. Kita sungguh bersyukur bila mana kita ada di penghujung akhir tahun 2021, tetapi penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua mempersiapkan hati, mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk menyembah Tuhan, untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kita, yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, di sore hari ini kami datang kepadamu. Terima kasih atas segala berkat Tuhan.
Terima kasih atas setiap pertolongan, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu Bapa. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh hidup dan bernafas. Kami boleh melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menuntun kami, membimbing kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Dan ketika semua ini usai ya Bapa, kami boleh datang di hadapan-Mu. Dan Engkau menyambut kami dengan tangan yang terbuka. Karena kami telah menyelesaikan semuanya sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu kepada kami semua. Biar hidup kami ini benar-benar diubahkan dan dimerdekakan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat pujian ini. Bilakah ku pandang wajah-Mu, bilakah ku pandang dan kulihat wajah Tuhanku. Bilakah ku pandang wajah-Mu ketika di depan tata suci-Mu. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tata-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Mari sekali lagi kita nyanyikan. Bilakah ku pandang wajah-Mu, tahta suci-Mu. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah selamanya? Bilakah usai pelayananku di depan tata suci-Mu, Kau nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan
keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu, bersama orang kudus-Mu. Sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah aku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu. Sujud menyembah selamanya. Katakan rinduku, rinduku, hausku, bilakah aku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu, bersama orang kudus-Mu. Sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah aku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran Air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu. Sujud menyembah selamanya. Rinduku, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi bersama orang kudus-Mu. Sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada sore ini. Dan saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami semua pada sore hari ini. Karena kami sangat membutuhkan isi hati Bapa disampaikan. Sebab isi hati Bapa adalah kehidupan kami yang sesungguhnya. Bicaralah Bapa, Roh Kudus bantu hamba-Mu, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu sore ini, agar kami makin hari makin mengenal Engkau, makin termotivasi untuk hidup suci, kudus, tak bercacat dan tak bercelah di hadapan Bapa. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan melanjutkan serial khotbah saya pada minggu lalu. Sekarang kita masuk pada seri yang ke-9 atau sesi yang ke-9 dari serial khotbah tahapan setelah kematian. Khusus sore ini saya akan membahas tentang surga. Jadi khusus sore ini temanya adalah surga. Ini serial khotbah tahapan setelah kematian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah surga itu alam fisik atau alam roh? Sampai hari ini masih ada beberapa pendapat, beberapa perbedaan pendapat tentang surga. Apakah surga itu alam fisik atau alam roh? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah planet dan tata surya di luar bumi ini itu alam fisik atau alam roh? Nah, minggu-minggu lalu kita sudah bahas tentang tahapan setelah kematian yang berhubungan dengan dunia orang mati. Salah satunya adalah tahapan di mana setelah orang meninggal, rohnya orang yang percaya kepada Tuhan berada di Firdaus. Sedangkan roh orang yang mati, tapi orang ini selama hidup tidak percaya Tuhan atau orang jahat, rohnya itu berada di alam maut. Dua-dua ini masih alam roh, bukan alam fisik. Tetapi surga nanti, apakah itu alam roh atau alam fisik? Mari kita bahas ya. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana letak surga itu? Surga itu di mana Bapak Ibu? Nah, kita akan bahas di sini. Lalu kita masuk lebih dalam lagi. Bagaimana suasana di surga nanti? Apakah suasana surga itu sama dengan keadaan di bumi atau berbeda? Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita ke surga? Mari kita lanjut. Nah, kebenarannya adalah manusia tidak dapat menciptakan surga. Artinya surga itu berada di luar kemampuan manusia untuk mencipta. Manusia boleh menciptakan teknologi, baik teknologi transportasi darat, laut, dan udara. Termasuk teknologi yang berhubungan dengan bagaimana membuat mobil. Hari ini, mobil Tesla adalah perusahaan dengan pabrikan mobil yang paling canggih dalam hal menciptakan mobil. Kenapa? Kalau perusahaan yang lain, perusahaan mobil lain, mereka menciptakan mobil, satu mobil bisa 1 bulan, bisa seminggu, bisa 1 hari. Tapi khusus Tesla punya teknologi yang sangat canggih. Satu mobil Tesla bisa diciptakan hanya dalam waktu 90 detik. Itu mesin seperti apa itu? Teknologi seperti apa sehingga satu mobil Tesla, mobil listrik, hanya membutuhkan waktu penciptaan 90 detik. Luar biasa. Tapi Tesla, Elon Musk sampai hari ini belum berhasil menciptakan surga. Dia baru sedang membangun koloni di Mars. Jadi sekarang Elon Musk dan teman-teman sedang mempersiapkan untuk membangun koloni di Mars. Karena dia tahu nanti bumi ini pasti akan musnah, pasti akan hangus terbakar oleh api. Elon Musk sudah tahu, ya, dan para ilmuwan yang lain pun sudah tahu.
Manusia dapat membangun kota-kota indah, tapi tidak dapat membangun surga. Itu jelas, itu fakta, tidak bisa dipungkiri, dan itulah kebenarannya. Manusia tidak pernah bisa mengubah tubuh fana menjadi tubuh kekal. Kalau bicara surga Bapak Ibu, tidak dapat dipisahkan dengan tubuh kemuliaan atau tubuh yang disebut tubuh sorgawi oleh bahasa Paulus. Minggu lalu kita sudah bahas tentang ciri-ciri tubuh kemuliaan, ciri-ciri tubuh kekal, yang ketika orang percaya dibangkitkan pada tahapan kebangkitan pertama, maka dalam bahasa Alkitab, tubuh orang percaya diubahkan sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Dan tubuh itu yang sudah kita lihat dalam pribadi Yesus. Ketika Yesus bangkit, tubuh yang Yesus gunakan bukanlah tubuh yang sebelumnya, tapi tubuh kemuliaan. Dan dengan tubuh itulah Yesus terangkat ke sorga. Tubuh itulah yang akan kita kenakan nanti ketika kita dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Wow, sebenarnya kalau semua orang Kristen paham kebenaran ini, maka tidak ada orang Kristen yang tidak berpengharapan menghadapi hidup. Kalau orang Kristen percaya bahwa nantinya ketika dia mati dan akan ada jaminan kebangkitan, dan akan ada jaminan tubuh kemuliaan diberikan kepada orang percaya ketika dibangkitkan, maka seharusnya ketika berhadapan dengan maut sekalipun, menghadapi penyakit seperti apapun, dia tetap menghadapinya dengan penuh pengharapan. Kenapa? Di balik kematian ada jaminan kebangkitan. Setelah kebangkitan, ternyata dalam sekejap tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal yang tidak tunduk pada sakit, penyakit, dan penderitaan. Dengan tubuh itu kita akan naik terangkat ke sorga, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Wow, apakah kita merindukan hal itu? Ini kebenaran Bapak Ibu yang Alkitab katakan. Nah, jadi kalau bicara surga tidak bisa dipisahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan kita sudah bahas minggu yang lalu. Hari ini kita bahas fokus kepada surga. Manusia, kebenarannya adalah manusia tidak pernah dapat menciptakan kehidupan kekal. Nah, Kejadian 1 ayat 31, kalau kita baca ya, saya akan bacakan. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi kata kalimat dijadikannya itu, jadi Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi sungguh amat baik itu berhubungan dengan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan kualitas yang sangat baik. Ini penting untuk menjadi catatan kita ya. Nah, berarti kita menemukan kebenaran yang ada dalam Kejadian 1 ayat 31. Apakah kebenaran yang terkandung dalam Kejadian 1 ayat 31? Sistem yang Tuhan tetapkan, tatanan yang Tuhan tetapkan ketika menciptakan alam semesta, ternyata itu adalah dengan sistem dan tatanan yang sangat amat baik. Termasuk sistem astronomi yang Tuhan ciptakan sangat sempurna, sehingga setiap planet dan bintang yang berjumlah triliunan di seluruh jagat raya ini berputar teratur. Amin. Teratur karena apa? Sistemnya sempurna, tatanannya sempurna, rapi dan terkontrol dalam satu sistem kendali yang sangat sempurna. Termasuk alam ini, termasuk bumi ini, sebelum kejatuhan manusia pertama dalam dosa, sangat sempurna. Dan sejujurnya, sebenarnya kalau manusia pertama tidak jatuh dalam dosa, bumi inilah Firdaus bagi saya dan saudara. Amin. Seharusnya. Ya, mari kita lanjut. Allah menciptakan langit dan bumi sebelum kejatuhan manusia dalam dosa dengan kualitas yang sangat-sangat baik. Bumi ini seharusnya menjadi surga buat kita jika manusia pertama tidak jatuh dalam dosa. Keadaan surga seperti keadaan langit dan bumi sebenarnya.
sebelum kejatuhan, di mana tidak ada dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan tidak tunduk pada kefanaan. Anda mulai dapat gambaran ya. Berarti surga itu alam fisik atau alam roh dari penjelasan-penjelasan ini. Nah, mari kita lihat. Gambaran Kejadian pasal 1, ternyata Eden itu yang menjadi surga pertama bagi manusia pertama, ternyata alam fisik bukan alam roh. Jelas itu yang pertama. Bukti yang berikutnya bahwa surga itu alam fisik bukan alam roh. Ternyata ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu dengan tubuh fisik. Betul? Yang kedua. Yang ketiga, kita menemukan dalam perjanjian lama, ketika Henokh terangkat ke surga, ternyata dengan tubuh fisik. Betul? Bukan roh yang diangkat. Itu yang bukti ketiga. Bukti keempat, ketika Elia terangkat dengan kereta, ternyata Elia terangkat bukan rohnya, tapi tubuh fisiknya pun terangkat. Amin? Jelas? Ini bukti-bukti. Dan ingat, waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, waktu Yesus bangkit, Yesus mengajak murid-murid ke pantai dan makan ikan bakar bersama. Betul? Mulai kita tahu, oh ternyata kalau tubuh fisik itu terangkat ke surga, berarti surga itu alam fisik. Amin? Jelas? Karena begini, tidak boleh kita terkecoh dengan ajaran-ajaran di luar Alkitab. Yang namanya fisik materi ini, itu bukan kualitasnya lebih rendah daripada materi roh. Jelas? Sekali lagi, materi ini atau alam materi atau alam fisik atau tubuh fisik ini tidak lebih rendah kualitasnya, mutunya dengan yang namanya alam roh. Nggak ada. Yang membedakan itu adalah apakah kualitas hidup kita itu sama dengan standar kehidupan Kristus, bukan masalah fisik dan masalah rohnya. Amin. Jelas? Maka surga itu tidak boleh kita mendapatkan gambaran bahwa surga itu alam roh. Kalau surga alam roh, tidak ada, Tuhan Yesus tidak mungkin naik dengan tubuh fisik, Henokh tidak mungkin naik dengan tubuh fisik, betul? Termasuk Elia tidak mungkin naik dengan tubuh fisik, tidak mungkin. Itu yang pertama, ya. Jadi jangan dulu mencurigai bahwa yang namanya alam materi, alam fisik itu adalah sesuatu kualitas yang lebih rendah daripada alam roh. No. Jangan dulu ya. Terlalu cepat kita berkesimpulan kalau begitu. Nah, berikutnya, surga memiliki kualitas kehidupan. Yang pertama, alam langit dan unsur-unsur pembentuk kehidupannya sangat sempurna. Jelas ya? Jadi surga itu memiliki kualitas kehidupan, baik alamnya, langitnya, maksudnya unsur-unsur materi di surga itu sempurna. Itu unsur materi, unsur fisik, bukan unsur roh. Ya, ini harus jelas ini. Minggu depan saya akan lanjutkan bagaimana kita bisa memahami tentang keadaan surga nanti minggu depan ya. Nah, surga tidak mungkin terpisah dari jagat raya ini yang Tuhan ciptakan. Kenapa? Karena jagat raya ini yang Tuhan ciptakan sudah sungguh amat baik. Harus perhatikan itu. Kejadian 1:31 menjadi dasar. Kenapa kita memiliki kesimpulan bahwa nanti di surga itu alamnya seperti di sini, tetapi kualitasnya sangat sempurna. Kualitas alamnya yang ada di surga, unsur-unsur kehidupannya tidak tunduk pada hukum kefanaan. Itu yang harus dipahami. Ya. Jadi surga kita nanti ini bukan alam semesta lain, bukan alam semesta yang berbeda. No. Sudah sama di alam semesta ini, tapi di lokasi yang berbeda. Jelas ya? Surga bukanlah alam roh, tapi alam fisik. Itu kesimpulan berdasarkan apa yang kita pelajari dari Kejadian pasal 1 ayat 31 dan beberapa bukti yang saya tunjukkan tadi. Nah, lanjut. Surga yang kita diami nanti ya, maka kita harus menunjukkan pikiran kita ke arah sana. Dalam doa pagi tadi dari Bapak Eras, bahwa Bapak Eras menyampaikan kita harus menyeberangkan hati kita ke sana. Kita harus seberangkan hati kita ke surga, memindahkan hati kita ke surga ya. Nah, surga yang kita diami nanti memiliki aktivitas kehidupan yang sama dengan aktivitas di bumi. Artinya
surga yang kita diami nanti adalah merupakan kelanjutan aktivitas kehidupan yang sudah sempurna semuanya. Bukan seperti di sini. Aktivitasnya sama, tapi bukan dengan kualitas yang sama yang ada di sini. Pak, apakah aktivitas yang ada di bumi ini semuanya akan lanjut ke sana? Aktivitas yang ada di bumi ini semua yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak sesuai tidak mungkin dilanjutkan di sana. Jelas? Harus paham dengan kebenaran dasar seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya sudah begini, kita mulai tahu, oh ternyata potensi kita, semua kemampuan kita selama di bumi ini, itu tidak pernah musnah, tidak pernah akan selesai di sini. No, akan berlanjut. Namun tingkat kesempurnaannya dengan kualitas sempurna itu sudah bukan seperti di sini. Semuanya sudah betul-betul kualitas sempurna seperti standar yang Tuhan tetapkan di surga. Artinya tidak ada penderitaan lagi, tidak sakit penyakit, tidak ada dosa, dan tidak tunduk pada hukum kefanaan atau hukum termodinamika 2, yaitu mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Nggak ada penyusutan kualitasnya. Semua kualitasnya itu terus konstan, sempurna adanya. Tidak ada orang yang bilang lagi sakit, ratap tangis, kertak gigi, kesedihan, air mata, sudah nggak ada di sana. Tapi ingat, kita punya potensi sebagai manusia itu nggak dibatalkan loh. Halo? Jelas ya? Jadi potensi kita sebagai manusia, kemampuan kita sebagai manusia tidak dihapus, kesadaran kita tidak dihilangkan. Ini harus dipahami nih. Karena saya mendengar ada ajaran dulu ya, surga itu cuma kerjanya nyanyi menyembah. Waduh, membosankan sekali ya di surga itu ya. Sedangkan di bumi ini aktivitasnya banyak sekali, iya kan? Makanya manusia itu kodratnya pekerja. Dan Anda harus paham, ibadah itu bukan pujian penyembahan. Itu salah satu. Ibadah itu adalah kerja. Kerja itu ibadah. Dari bahasa Ibrani, avoda. Avoda, ibadah itu avoda, yang artinya kerja. Jadi semua yang kita kerjakan itu seharusnya menjadi ibadah kepada Allah. Makanya Paulus bilang, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sinkron dengan hukum Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Artinya begini, semua aktivitas kita, perbuatan pekerjaan kita, semuanya harus dalam rangka dilakukan untuk Tuhan. Amin. Itu adalah ibadah. Olahraga pun bisa jadi ibadah kalau kita lakukan semua untuk Tuhan. Artinya kita sehat untuk dipakai bagi kemuliaan Allah. Jelas? Kita olahraga supaya sehat agar kita makin efektif melayani. Begitu. Bukan untuk kita, ya. Jelas ya? Bumi yang Tuhan ciptakan sebelum kejatuhan memiliki tatanan dan sistem kehidupan yang sangat sempurna. Ini sistemnya udah sangat sempurna ini, dan cocok bagi manusia. Unsur kehidupannya, alamnya ini cocok untuk menunjang aktivitas hidup manusia. Ini nih sistem ini. Sama nanti, tapi di surga itu sudah sangat sempurna. Tapi sistemnya sama. Makanya tidak mungkin Tuhan ciptakan sistem yang lain yang tidak mendukung metabolisme kita, sistem kehidupan kita. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama, tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah kualitasnya sudah sangat sempurna. Jelas? Jadi potensi kita tidak hilang, kesadaran kita tidak hilang, dan semua aktivitas ini, semua aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mempermuliakan Tuhan, baik pekerjaan maupun yang namanya pelayanan, aktivitas kehidupan sebagai suami, istri, anak, berkeluarga, bersosial, berkomunitas, semua itu yang mendatangkan kemuliaan, yang unsur-unsurnya di mana ditemukan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kasih. Semua itu adalah yang namanya budaya surga. Apa sih ciri-ciri orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah? Pasti memiliki kedamaian, penuh kasih, sukacita, suka menolong orang, ada kebenaran dalam diri. Ini yang akan nanti dilanjutkan di surga. Ciri-ciri yang ini sama persis, ya. Tapi kualitasnya sudah sempurna, ya. Nah, bumi, perhatikan ini penting sekali kalimat ini. Bumi mengambil pola surga, bukan surga mengambil pola bumi. Jangan salah paham ya. Oh berarti
surga ini mengambil pola bumi. Salah. Yang lebih tepat adalah bumi ini mengambil pola surga. Kenapa? Sebelum bumi ini diciptakan, surga sudah ada. Amin? Jelas? Maka pola yang diambil, pola kehidupan yang ada di bumi ini mengambil dari surga. Pertama, mulai dari manusianya. Makanya Tuhan bilang, setiap kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusianya segambar dan serupa dengan Allah. Dan kedua, termasuk sistem kehidupan di alam itu mengambil pola yang ada di surga. Karena kenapa bisa cocok dengan kehidupan manusia, sistem alam ini? Karena itu polanya dari surga. Bisa paham nggak? Saya khawatir orang nggak mengerti saya ngomong ini. Semoga paham ya. Semoga paham. Jadi bumi ini, pola di bumi ini mengambil pola dari surga. Dari apa? Pertama, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, betul? Kehidupan berasal dari Tuhan, setuju? Nah, termasuk pola kehidupan, pola sistem alam semesta ini, semua diambil dari surga. Maka sistemnya cocok dengan kehidupan manusia, menunjang semua aktivitas kehidupan manusia. Dan sistem ini sama dengan nanti kalau kita kembali kita ke surga, sama, nggak mungkin beda. Ya semoga mengerti ya. Nanti kalau mengerti saya lanjutkan lagi, pertegas minggu depan ya. Nah, berikutnya kita akan baca apa yang saya ngomong tadi. Kalau tadi kan Perjanjian Lama, Kejadian 1:31. Sekarang kita baca, apakah benar apa yang saya ngomong itu ada dalam Perjanjian Baru? Oke, mari kita baca. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5 dan lanjut sampai ayat 27. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Waduh, saya sering bayangkan ini Bapak Ibu. LB3. Seperti lagu tadi toh. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Itu Bapak Eras ambil kalimat lirik itu dari Alkitab. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ini akan berlalu, jelas? Ini akan musnah, akan menjadi limnetopuros, akan menjadi danau atau lautan api, ya. Dan laut pun, laut termasuk tidak ada lagi. Bukan cuma bumi dan langit, laut pun tidak ada lagi. Perhatikan. Dan aku melihat kota yang kudus. Waduh, luar biasa. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya dengan istri ke Eropa aja, kita jalan-jalan beberapa kota, beberapa negara, ada kagum-kagum. Wow, Roma, wow, Vatikan, wow, Swiss, wow, Amsterdam. Yang kita nggak kagum cuma satu, Belgia saja. Karena kotor, kelihatan jorok itu kota. Tapi kalau waktu kita masuk di Roma, di Roma, di Vatikan, waduh, terkagum-kagum, bangunan-bangunan indah luar biasa. Apalagi waktu masuk ke Paris, waduh, pantasan orang semua mau ke Paris. Ternyata memang indah itu kota Bapak Ibu. Anda bayangkan, itu kota yang dibangun manusia, tapi ini kota kudus Allah yang Tuhan bangun dengan tangannya sendiri. Kata Ibrani, yang Tuhan bangun dengan tangannya sendiri. Saya bayangkan kalau saya berdoa, waduh, kota kudus luar biasa. Yerusalem yang baru turun dari sorga. Waduh, Yerusalem yang baru apa? Turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Wah, dahsyat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Ini penglihatan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5.
Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Berbahagialah kita yang mengenal Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus, karena ada jaminan, ada langit baru dan bumi yang baru, ada kota kudus Allah, ada Yerusalem yang baru yang menantikan kita. Amin. Waduh, makanya kalau saya bawa grup Bapak Ibu ke Holy Land, pada waktu kita akan masuk kota Yerusalem, waduh, lagi naik di jembatan, kota Israel, kota Yerusalem ada di sebelah kiri. Waduh, pada waktu sampai di puncak jembatan, dan itu biasanya kita masuk di mulai jam 5 sore, jam 6 sore, atau jam 7 malam. Waduh, lampu-lampu di Yerusalem, kota Yerusalem udah berkelap-kelip. Dan ibu-ibu sudah mulai menangis di belakang. Saya mulai nyanyi. Oh Yerusalem. Waduh, bapak-bapak, opung-opung. Saya sering bawa orang Batak, Bapak Ibu. Sudah mulai nangis, opung-opung. Kalau ibu-ibu, Tuhan Yesus terima kasih. Aduh, luar biasa, luar biasa. Saya juga sedih, padahal saya sudah 23 kali ke sana. Tapi tiap nyanyi lagu Yerusalem, pada waktu masuk kota Yerusalem, langsung sedih juga saya. Dan mulai ada membaca kitab Mazmur. Waduh. Nah, coba Pak Wila nyanyi dulu. Oh Yerusalem. Wah, kita harus nyanyi itu dulu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Waduh, di belakang bis Bapak Ibu, pertengahan bis, waduh, itu hampir semua sudah. Woi, mereka mulai foto-foto kota Yerusalem. Waduh, itu baru Yerusalem lama. Ada satu bapak-bapak dari Papua. Ini opa, sudah mulai opa. Waktu dia tiba di Yerusalem, dia tidak mau pulang lagi Bapak Ibu. Dia bilang, ini saya punya kampung. Ini kampung halaman saya. Padahal orang Papua. Dia sudah nggak mau pulang. Dia buang dia punya paspor. Dia buang dia punya paspor. Waduh, orang ketemu di jalan, untung dikasih lagi. Waktu mau berangkat lagi, dia buang di hutan-hutan. Untung masih ketemu. Hampir terlambat naik pesawat. Orang Papua itu dan orang Batak, kalau ke Yerusalem, kalau ke Bethlehem, itu kayak tidak mau pulang. Saya pernah lihat bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka cium bintang Daud ini, tempat di mana Tuhan Yesus lahir, di Bethlehem ini. Dia cium ulang, padahal sudah antri panjang ini, banyak sekali yang harus gantian. Mereka tidak mau berdiri. Saya bilang, Pak, Bu, cepat-cepat berdiri, cepat. Nangis, aduh, Amang Pandrita, terima kasih, kami sudah tiba di sini. Waduh, karena bagi orang Batak itu, yang orang Batak kampungnya, kalau mereka sudah tiba di Bethlehem, seolah-olah mereka sudah tiba di surga. Bayangkan tuh. Itu baru di Yerusalem, baru di Bethlehem, di bumi. Tidak ada keindahan apa-apa sebenarnya. Cuma masalah nilainya cuma nilai historis,
bukan nilai kesempurnaan, nilai kesucian, nilai kekekalan. Nggak ada nilai kekekalan dan kesucian di sana. Cuma nilai historis. Orang sampai histeris. Bayangkan, nilai historis membuat orang histeris. Tapi yang namanya nilai kekekalan, ketika kita berjumpa dengan Yesus di surga nanti, pasti kita akan lebih histeris dari itu. Amin. Waduh, saya bayangkan itu. Waduh, luar biasa. Yerusalem yang baru, ayat 9, Wahyu 21. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Perhatikan ayat yang ke-11. Kota itu penuh kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 batu, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Waduh, ternyata rasul-rasul kita itu nama mereka ada di sana. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya, tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Wow, dahsyat sekali. Luar biasa ini kota, Bapak Ibu. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Wow, hebat. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lesuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Wow, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wow. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Amin. Demikian juga anak domba itu. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Wow, dahsyat. Sekali lagi, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab, perhatikan ini, kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Wow. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Wow. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Artinya semua dikembalikan kepada Sang Empunya kemuliaan dan hormat. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Perhatikan, di surga tidak ada sesuatu yang najis, atau orang-orang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka
yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Saya berharap nama-nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Minggu depan saya akan lanjutkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin nama-nama kami tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Agar kami dilayakkan untuk masuk di kota Yerusalem yang baru, di kota kudus Allah, di kerajaan surga, di rumah Bapa yang kekal. Bapa, tolonglah kami. Roh Kudus, singkapkan rahasia-rahasia ini. Roh Kudus, tolong sadarkan kami bahwa satu hari kami akan meninggalkan bumi ini. Agar kami terus-menerus berjuang, mempersiapkan diri kami, melakukan kehendak Bapa, mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada kami, dan menyelesaikan semuanya sebelum nafas kami akan berakhir. Berkati semua orang yang telah mengikuti Exousia Bible Teaching ini, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang kudus untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Betapa ku mencintaimu, Yesus, kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus, kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidup.